Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima ditegur, seorang adik di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tega menganiaya kakak kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Protes jalan rusak dan berlubang, warga Jalan Setia Makmur, Kabupaten Deli Serdang nekat menanam pohon pisang di tengah lubang jalan. Nelayan di Serdang Bedagai menggelar tradisi jamu laut sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan ajang silaturahmi. Anda punya lebih dari satu rekening bank tapi ada yang tidak aktif? Hati-hati ya, rekening pasif yang tercatat tidak ada transaksi selama 3-12 bulan berpotensi diblokir oleh PPATK. Simak laporan berikut. Ada yang punya rekening nganggur alias lama nggak digunakan untuk transaksi. Siap-siap, rekening Anda bisa jadi salah satu target pemblokiran PPATK. Pengumuman ini disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di laman resmi Instagramnya. Lantas, siapa saja yang berpotensi diblokir? Nasabah dengan rekening pasif atau rekening dorman yang tidak digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan. Alasannya, karena marak temuan PPATK soal rekening pasif yang disalahgunakan. Misalnya untuk jual beli rekening atau tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online. Tapi nggak perlu khawatir, rekening-rekening yang diblokir masih bisa direaktivasi atau diaktifkan kembali. Langkah pertama, isi formulir keberatan, lalu datang ke bank terkait untuk melampirkan dokumen persyaratan. Barulah PPATK akan memeriksa database profiling nasabah di bank. Dan proses review akan memakan waktu 5 hingga 20 hari kerja sebelum rekening diaktifkan kembali. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Pemerintah Kecamatan bersama Majelis Ulama Indonesia dan ribuan warga Kecamatan Batang Lubu Sutam melaksanakan sholat istisqo dan doa bersama meminta turun hujan. Sholat istisqo dilakukan karena sudah lebih dari 3 bulan. Kabupaten Padang Lawas mengalami kemarau panjang serta kebakaran di beberapa daerah. Ribuan warga Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas menggelar sholat istisqo untuk meminta hujan di lapangan sepak bola Pekan Sabtu pekan lalu. Sholat ini dipimpin oleh camat serta dipandu Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batang Lubu Sutam. Sholat istisqo dilakukan karena sudah lebih dari 3 bulan ini daerah Padang Lawas mengalami kemarau panjang sehingga tidak turun hujan. Saat ini kondisi warga sudah mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus pergi ke sungai. Mereka membutuhkan air bersih untuk mencuci pakaian, mandi, serta air minum. Kondisi kemarau yang sudah beberapa bulan terjadi di Kabupaten Padang Lawas, khususnya di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Maka masyarakat Batang Lubu Sutam merasa penting untuk melaksanakan sholat istisqo, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangitkan doa. Mudah-mudahan dengan permohonan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, karena melihat kondisi sungai, melihat kondisi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, memang semuanya sudah menginginkan turunnya hujan. Inilah salah satu faktornya sehingga diadakan sholat istisqo yang diacarai oleh Kecamatan Batang Lubu Sutam. Hari ini kita sudah melaksanakan sholat istisqo setelah sebelumnya kita telah berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Batang Lubu Sutam dan berdasarkan banyak pertimbangan memang sudah selayaknya lah kita laksanakan di Kecamatan Batang Lubu Sutam. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Warga berharap dengan sholat istisqo yang dilakukan hujan bisa segera turun. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Untuk melestarikan budaya Melayu dan tanda rasa syukur atas rejeki yang telah diberikan, ratusan nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai menggelar jamu laut. Selain mendapat perhatian dari warga, kegiatan ini juga dihadiri Menteri Kebudayaan Fadlizon. Tidak pula mencari musuh
Ratusan nelayan bersama pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menggelar jamu laut di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai sebagai ungkapan rasa syukur. Jamu laut ini selain diisi dengan berbagai ritual seperti tepuk tawar, zikir, dan doa bersama, juga dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Warga diajak untuk bersama-sama melestarikan budaya leluhur dan tetap harus dijaga hingga saat ini. Tradisi jamu laut juga menjadi ajang silaturahmi dan mempererat hubungan antar nelayan serta masyarakat pesisir. Kegiatan ini juga diharapkan bisa menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian warga setempat. Kita menyaksikan tadi bagaimana tradisi ini sudah berlangsung sangat panjang ya, bersama Pak Bupati, bersama Pak Sultan dan juga tokoh-tokoh pemangku adat yang ada di sini. Ini merupakan sebuah kearifan lokal, ya local wisdom, bagaimana kita menghargai alam, dalam hal ini adalah laut, terkait juga dengan keharmonisan hubungan manusia, masyarakat, khususnya nelayan dengan alam, dan dalam hal ini adalah laut, sehingga bisa saling menjaga dan juga tentu saja menguntungkan. Dan diharapkan setelah dilaksanakannya jamu laut ini, penghasilan nelayan akan semakin meningkat dengan tangkapan ikan yang semakin banyak, dan tentu saja ini juga menjadi sumber protein bagi masyarakat kita. Ini hanya tradisi budaya yang dibuat oleh penduduk-penduduk lokal. Ya, ada jamu ladang, misalnya menanam padi. Itu rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga bahwa kita itu bersatu dengan alam, itunya harusnya. Jadi jamu laut ini bukan ada yang lain-lain, cuman hanya tradisi dari nenek moyang kita. Jadi jangan disalahartikan itu. Setelah pelaksanaan jamu laut, warga berharap penghasilan nelayan dari tangkapan ikan yang menjadi sumber pendapatan mereka semakin meningkat. Mamat Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.